Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Misteri.id, masih bersama gua Diki dan ada Bang Gue Indra. Bang Abidin. Yep. Masih kita bertiga di sini. Buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, serta share. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dukung kami dengan subscribe. Follow juga Instagram dari Misteri.id. Pada kesempatan kali ini kita mau mengupas dan ngebahas kejadian yang belum lama ini terjadi ya. Seorang pendaki yang sempat hilang di Gunung Guntur atas nama Muhammad Gibran Ar-Rasyid. Jadi di beberapa hari yang lalu nih Bang, ada kejadian seorang pendaki yang hilang di Gunung Guntur. Dari pandangan pribadi, hilangnya Muhammad Gibran ini karena ada suatu hal yang mistis atau memang kelalaian? Oke, jadi kalau gue ngeliat berdasarkan informasi yang gue dapat gitu ya, dia itu emang hilang secara mistis gitu. Begitu sampai di pos 3, dia menunggu temannya dan akhirnya dia mendirikan tenda di pos 3. Ya. Gitu. Okay. Di saat dia tertidur dengan temannya ini di pos 3 ini, tiba-tiba Gibran ada yang membangunkan gitu. Dan ada yang membangunkan dan mengajak dia untuk naik ke atas. Tiba-tiba dia dibangunin. Ini yang ngebangunin secara yang lo lihat itu temennya yang di tenda itu, atau ada sosok lain atau orang lain? Jadi kalau versi gue ya, ini sebelum gue lanjutin cerita, ini gue mau jelasin, ini versinya Misteri.id ya. Yep. Jadi seumpama misalnya ada perbedaan di luar sana, kami mohon maaf karena apa yang kami sampaikan ini berdasarkan apa yang kami lihat, seperti itu. Jadi gini Mas, di saat dia tertidur itu ada yang membangunkan dia, yaitu sosok perempuan ya, sosok perempuan yang mengajak dia untuk naik ke atas gitu. Dan ternyata di saat dibangunkan Gibran ini dan diajak ke atas itu, secara tidak langsung Gibran ini sudah pindah dimensi, pindah ke alam gaib lah gitu ya. Makanya pada saat diajak itu nggak aneh kalau misalnya Gibran ini melihat seperti ada keramaian, ada pasar, ada warung, dan ada aktivitas seperti masyarakat pada umumnya gitu. Dan pada saat itu disadari Gibran hilang itu setelah teman-temannya turun ke base camp setelah melakukan pendakian. Jadi anggotanya ini berkurang satu gitu. Dan akhirnya dicarilah oleh tim SAR dan warga sekitar ya mungkin yang berpartisipasi pada saat itu, melakukan pencarian pada saat itu sampai dengan 3 hari gitu. Sampai dengan 3 hari, dan kemudian pada saat itu ada sesepuh atau juru kunci di Gunung Guntur tersebut ya. Dan itu dia mencoba untuk membantu tim pencari atau tim SAR pada saat itu. Nah, tim SAR ini melakukan pencarian dengan apa yang background yang dia punya gitu. Sementara Kuncen ini pun melakukan dengan cara yang dia miliki gitu. Dari secara sisi mistisnya. Dan Kuncen ini, atau katakanlah Pak Ade ya. Pak Ade ini dia mencari ini dengan melakukan tawasul. Oke. Gitu. Nah, jadi bentar. Ya, Gua siap. mau nanya nih, kan sesadarnya Muhammad Gibran ini kan dia terbangun di pinggir sungai. Iya. Dia terbangun di pinggir sungai dan nggak tahu lah, pokoknya tiba-tiba dia di pinggir sungai jauh dari tempat tendanya dia, nggak tahu itu tempatnya, lokasinya di mana, dan tiba-tiba dia hanya merasakan beberapa jam aja ada yang memanggil-manggil dia, atau mungkin ada yang mencari, sempat mendengar itu, tapi hanya beberapa jam. Sedangkan info yang kita dapat itu tim SAR mencari sampai 3, 4, sampai 5 hari baru sampai ketemu. Itu apa yang membedakan? Atau kita tim SAR mencari
berhari-hari, tapi yang dirasakan Gibran ini cuma beberapa jam. Jadi gini Mas, kalau di alam goib ya, waktu itu terasa singkat. Sementara kalau di alam kita nih, di alam manusia atau duniawi, itu terasa lama. Iya. Gitu. Jadi perbandingannya itu seperti itu. Di alam goib itu katakanlah 1 jam atau 2 jam. Tapi sementara di alam sadar kita nih, di alam manusia ini, itu udah berhari-hari gitu. Oh, iya. Oke. Gitu. Saya lanjut ya cerita yang tadi ya. Oke. Jadi pada saat itu Pak Ade ini melakukan tawasul gitu atau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ia mendapatkan petunjuk pada saat itu untuk segera naik ke atas gitu. Yaitu tepatnya di Curug Cikoneng ya. Iya. Dan akhirnya Pak Ade memutuskan untuk naik sendiri gitu, karena memang informasi yang dia dapat itu pada saat itu dia harus naik sendiri dan membawa paku emas. Paku emas. Ya, paku emas atau paku bumi gitu ya. Dan akhirnya dia izin ke pihak base camp dan warga mungkin ya, dia naik sendiri ke atas itu tepatnya pada sore hari. Nah, begitu sesampainya ia di Curug Cikoneng pada saat itu, ia kembali mendapatkan informasi di sana, yaitu untuk menancapkan paku emas tersebut di salah satu batu yang ada di Curug Cikoneng tersebut gitu. Dan batu itu kalau nggak salah tepatnya itu di atas ada goa gitu ya. Oh iya. Ditancapkanlah batu itu dengan paku yang ia bawa itu, sambil memohon petunjuk kembali. Dan pada saat itu setelah ditancapkan paku tersebut, Pak Ade ini merasa seperti bergetar gitu. Bergetar, dan tidak lama kemudian, kurang lebih sekitar 15 menit, terlihatlah Gibran pada saat itu. Gitu. Dan setelah terlihat Gibran itu dengan keadaan mulut yang terkunci, akhirnya diberikan air lah oleh Pak Ade ini dengan sedikit bacaan lah pada saat itu ya, syariat gitu kan. Akhirnya terbukalah mulutnya gitu dan bisa diajak bicara, dan akhirnya diberikan sedikit makanan oleh Pak Ade itu. Dan akhirnya kemudian digendonglah Gibran ini untuk naik ke atas tebing, yaitu tujuannya untuk kembali ke jalur yang sebenarnya gitu, ke jalur pendakian yang sebenarnya. Dan sesampainya di sana, Pak Ade ini berkomunikasi dengan pihak yang ada di base camp untuk melakukan evakuasi atau penjemputan pada saat itu. Jadi seperti itu. Oke, yang gua tanya, ini Pak Ade atau sesepuh yang di Gunung Guntur nancepin paku bumi ya di sebuah batu yang ada di curug ini. Ini fungsinya atau untuk apa ini? Jadi memang permintaan dari yang memberi petunjuk gitu lah, yang berkomunikasi dengan Pak Ade itu, dengan catatan naik itu ke atas membawa paku bumi itu, yang tujuannya untuk ditancapkan di batu itu. Itu. Paku bumi ini fungsinya untuk apa ini? Jadi paku bumi ini untuk semacam pengasihan gitu Mas. Jadi kalau misalnya orang dulu nih, biasanya dia membangun rumah itu ditancapkan salah satu paku bumi ini di rumahnya, dengan tujuan rumahnya ini agar dilancarkan rezekinya, seperti itu. Kupingku panas. Jadi bentuknya emang dia paku, seperti paku pada umumnya gitu, seperti paku beton gitu ya. Tapi dia berwarna emas dan ada tulisan rajahnya gitu loh, ada tulisan lafaz Quran. Oke. Nah, setelah kan ditancapin paku bumi, ini Gibran itu tiba-tiba nongolnya itu di belakangnya Pak Ade atau memang di sisi sebelah kiri ke kanannya? Jadi kalau misalkan gue lihat itu kan ini posisi curug di sini ya. Dan Pak Ade ini menancapkannya di sebelah sini gitu loh. Dan Gibran pun munculnya di depan curug itu. Jadi secara nggak langsung tuh ada di belakangnya Pak Ade berarti. Gitu. Setelah ketemu, terlihat si Gibran ini mulutnya terkunci nih. Yang dimaksud terkunci ini memang terkunci karena memang dia tidak makan atau karena memang ada sesuatu hal yang lain? Kalau dari mulutnya mengunci ini ya mungkin memang karena ada efek
dari makhluk-makhluk Iya. pada saat itu ya. Dan yang jelas Gibran ini memang merasa perutnya ini seperti ditindih oleh seekor kera gitu. Yang seekor kera yang mukanya itu memang berbentuk kera gitu. Ditindih di Ya, jadi dia merasa perutnya itu sakit. Nah, sakitnya itu ya karena ditindih oleh makhluk itu. Nah ini kan teman-teman juga ada yang nanya nih, dia itu dikasih makan tapi tidak makan. Seandainya kalau saat itu ditawarin makanan dan itu dimakan, itu apa yang terjadi? Jadi mungkin gini ya, satu dia menolak menerima makanan itu karena dia tidak mengenal orang ini siapa, Oke. gitu. Dan seandainya pun ia makan pada saat itu, mungkin boleh jadi dia bisa menetap di alam itu, gitu, di alam gaib itu. Dalam artian hilang, bener-bener hilang, atau mungkin Iya. malah Jadi memang nggak bisa kembali, gitu. Gue lebih nangkapnya dia nggak bisa kembali. oke. Karena kan nggak cuma sekali ditawarin makanan, beberapa kali lah ditawarin Ya makanan. mungkin itu memang syarat ya, syarat kalau lu mau masuk ke sini ya lu makan dulu ini gitu. Setelah lu makan, lu baru boleh masuk gitu. Dan sempat diceritakan ada sosok berjubah, entah putih entah hitam, pokoknya ada berjubah tapi tanpa terlihat wajahnya ini. Iya. Rata. Kalau gue sih lihatnya ini yang mengantar ya, yang mengantar Gibran ini keluar dari alam goib gitu. Justru sosok ini yang mengantarkan. Ya, dan ini pun yang mungkin memberikan informasi kepada Pak Ade tersebut gitu. Oke. Jadi memang di alam itu memang ada yang negatif dan ada yang positif. Iya, karena nggak semua ya makhluk itu katakanlah negatif gitu loh. Tapi memang yang positif ini memang jarang terekspos gitu loh, karena memang perannya ini kurang begitu terlihat lah gitu. Iya. Karena memang mindset kita itu kalau makhluk-makhluk seperti itu ya itu udah pasti negatif dan menjerumuskan. Iya, iya. Sementara kalau dari versi gua sendiri ya, nggak semuanya makhluk itu sifatnya itu jahat, sifatnya itu buruk gitu. Jadi enggak, sama dengan halnya manusia pun ada yang baik dan ada yang buruk gitu kan. Iya, betul. Itu penggambarannya, tapi sedikit yang baik itu yang terlihat gitu. Ini Bang Bidin kayaknya sepertinya sudah mendapatkan visualisasi sosok yang mengajak Gibran ke alamnya ya. Iya. Boleh disampaikan Bang Win visualisasi yang terdapat, karena kan secara dari apa yang Bang Bidin telusuri atau lihat secara tak kasat mata. Misalnya mulai dari yang awal yang tadi Bang Indra bilang, yang dia diajak sama seseorang yang dia nggak kenal, nah, itu berupa seperti nenek-nenek atau apa ya? Yang di tenda. Iya, yang ngajak ke atas. Oke. Saya udah di sini ya bisa memvisualisasikan yang tadi, terutama tadi yang coba untuk ajak Gibran ke puncak. Iya. Sebenarnya itu di bawah alam sadarnya dia gitu. Iya. Dan di situ sebenarnya nggak cuma satu orang. Di sini visualisasinya dia itu yang pertama ngajak Gibran ke atas itu. Jadi dia itu pimpinan berupa seperti nenek. Nah, jadi ini ada anak-anak buahnya. Nah, itu sama bentuknya. Itu ada beberapa orang yang dia bilang orang perempuan itu, yang nenek itu sebenarnya teman-teman atau anak-anak buahnya juga pengikut lah, Iya. seperti pengikut. Nah di sini saya sudah memvisualisasikan terutama yang mengajak seperti ini, dan di situ ada satu nenek itu bisa merubah wujud seperti anak kecil. Oke. Arti kata anak kecil karena Gibran ini istilahnya umurnya tuh masih di bawah umur lah. Iya. Gitu. Jadi kalau mungkin dia dengan merubah wujud seperti anak kecil, mungkin Gibran bisa berteman atau bisa diajak lah ke alam Oke. mereka lah gitu. Iya. Nah ini visualisasinya saya udah dapat. Siap. Oke, ini yang mengajak Yang
yang tengah ini. Yang tengah. Ini pemimpinnya. Ya. Oke teman-teman, ini visualisasi yang didapat Bang Abidin. Ini sosok wanita tua yang sempat mengajak Ya, Gibran awalnya. Dan mereka memang punya, dan dia memang punya anak buah yang menyerupai sama. Dan mungkin sosok anak kecil ini Itu sebenarnya dia tapi bisa menyerupai anak kecil karena Gibran itu kan termasuk bisa dibilang di bawah umur. Oke. Mungkin dengan dia menyerupai anak kecil itu yang seumuran seperti Gibran, mungkin Gibran bisa berteman, bisa diajak. Oke. Jadi sosok ini siapa ini, Bang? Kalau boleh disampaikan teman-teman. Jadi sempat saya coba untuk nanyakan, dia bilang itu namanya Nyi Oneng. Nyi Oneng. Nyi Oneng. Oke. Nyi Oneng. Ada hubungannya dengan yang namanya Curug Cikoneng ini? Mungkin bisa jadi, Mas. Karena Bisa jadi. gue dengarnya hampir sama nih. Iya, kan Nyi Oneng. Nyi Oneng. Iya. Ini dia pemimpin yang tadi itu. Oke. Dia kira-kira umurnya itu ada berapa lama tuh? Ribuan ya. Bahkan ribuan, karena memang udah ada tetap di situ. Jadi bisa dibilang itu tetap, dia memang pemimpin atau penguasa penguasa di situ, wilayah situ. wilayah itu satu gunung atau cuma beberapa? Cuma wilayah itu aja, Curug itu, Curug Koneng itu. Jadi Oke. di situ ada beberapa makhluk macam-macam. Nah, ini terutama yang ini termasuk dia penghuni di situ yang udah ribuan tahun lalu. Oke. Tujuan utamanya dia kenapa ngambil, kenapa ngajak? Jadi gini, kalau sebenarnya nggak hanya Gibran aja ya mungkin, Iya. banyak pendaki-pendaki yang coba untuk diajak alam dia, dan itu alhamdulillah nggak pernah berhasil gitu. Iya. Karena mereka tuh butuh pengikut gitu. Dan seandainya Gibran yang tadi Bang Indra bilang diberi makan, dia makan, Iya. mungkin dia bisa diajak menjadi pengikut. Dan nggak, entah perjanjiannya beda lagi gitu. Oke. Jadi memang tujuannya memang ngajak siapapun yang didapat. Siapapun yang dia inginkan gitu loh. Jadi kalau memang sudah menjadi target dia, ya dia gitu. ada faktor karena memang mungkin manusianya ini lagi kosong pikirannya atau lagi punya pikiran yang lain? Jadi gini, kalau makhluk gaib itu nggak berpatokan seperti itu, Mas. Kadang-kadang makhluk gaib itu suka dengan manusia, karena dengan rasa sukanya itu mungkin dia nih atau gimana, nggak beda dari kita lah. Kita seneng sama anak kecil itu, Iya. Kita mau ajak main, kita ayo ke rumah saya, sempat aja seperti itu, ayo ke tempat saya atau ke rumah saya, karena dia rasa suka atau rasa seneng. Gitu. Dan sosok berjubah ini yang dilihat juga oleh Gibran, tapi dia nggak melihat mukanya, tidak ada wajahnya. Itu sempat alhamdulillah, dan di sini juga saya bervisualisasi, ada visualisasinya. Oke. Ya ini. Dan dia megang kayak tongkat, sebenarnya bukan tongkat, kayak besi kuning. Besi Nah, kuning. makanya saya warna hitam karena nggak ada warna kuning jadi warna hitam. Iya. Saya- Oke, teman-teman, visual yang didapat Bang Abidin, sosok berjubah yang wajahnya tidak terlihat. Dia di sini memegang sebuah tongkat, tongkat besi tapi kuning warnanya. tongkat besi tapi kuning. Kuning warnanya itu kuning. Oke, ini yang Bang Indra bilang tadi, Tadi. yang sempat mengantarkan atau membawa si Gibran keluar. Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya menurut versi saya nih, Iya. dia itu karena seorang tokoh masyarakat di situ seperti Pak Ade itu ya. Iya. Dia itu coba untuk tawasul di situ, Iya. melaksanakan menurut kepercayaan dia. Oke. Dia bertawasul, dia berdoa, dan dengan berdoanya itu dia secara nggak langsung mengirim utusan, Mas. Iya. Dan utusan itu coba menawarkan, ya ini saya mau kasih ini, tukar dengan benda ini gitu. Yang tadi Bang Indra bilang seperti apa? Paku bumi yang warna kuning. Oke. Nah itu dia menawarkan itu, dan dilalahnya makhluk di situ setuju. Oke,
nggak apa-apa. Lu hari ini misalnya Jumat datang ambil anak ini gitu, Gibran ini, berupa barter lah istilah gitu. Ini kalau gue lihat tongkat. Ya. Apa ini yang seperti bentuk paku buminya? Ya, seperti paku bumi. Warnanya kuning. Jadi Yang dipegang yang Pak Ade. orang berjubah yang dipegang Pak Ade, yang orang berjubah melalui yang dipegang Pak Ade, pakunya itu. Jadi permintaannya dia menawarkan ini barternya Gibran saya ambil. Oke, jadi sosok ini yang mengantar Gibran keluar dari alam gaib ini. Dan tadi sempat Bang Indra juga membahas bahwa Gibran perutnya sakit karena ditidih sosok Iya. monyet ya. Dan ini sosok visual yang didapat Bang Abidin, sosok yang Yang megang tuh. Menindih ya? Anakan. menindih perutnya Gibran karena Tuh, yang sini ada dibilang dua, kayak monyet. Nah, kanan kiri. monyet ini apakah masih anak buahnya si Nyi Oneng tadi Itu atau beda lagi? Beda lagi Mas. Beda lagi. Oke. Siapa Karena- ini monyetnya? Itu namanya versi saya, itu namanya Ki Mirwa. Itu penguasa apa ya, makhluk yang berupa monyet, penguasanya. Gitu. Jadi di gunung itu memang bermacam-macam makhluk gaib. Oke. Antara ini dan ini teritorialnya sama atau beda? Beda, Dan dia juga seorang sosok penguasa. penguasa. Dan dia mungkin berbatasan dengan Curug Cikoneng. Gibran ini kenapa dia ditindih? Jadi gini, di sini versi saya sendiri nih. Jadi ada dua makhluk gaib yang berbeda Iya. antara yang nenek dengan yang seperti monyet. Iya. Sebenarnya dua-dua ini menginginkan Gibran. Oke. Sebenarnya dua-dua ini menginginkan Gibran untuk menjadi pengikut. Si monyet ini ngasih memberi makan juga, dan nenek ini memberi makan juga. Tapi karena batas wilayah kekuasaan lebih kuat yang nenek-nenek ini, jadi Gibran tuh lebih ke bawa ke alam dia. Gitu. Dan dilalahnya Gibran tuh nggak pernah mau menerima makanan dari si nenek-nenek ini yang berapa orang, 4 orang atau 5 orang gitu. Dan nggak mau menerima gitu. Dilalahnya. Oke. Jadi dia juga menginginkan Gibran. Iya. Dia sempat ngasih makan nggak? Kasih makan Mas. Yang monyet ini Iya. sama Gibran dimakan ya? Dimakan. Tapi dilalahnya karena kurang kuat faktor wilayah. Teritorial. Teritorial. Oke, jadi Dan itu yang menyebabkan Gibran merasa sakit dengan makanan itu. sakitnya itu bukan cuma ditidih tapi karena dari faktor si makanan. Jadi dengan isyarat dia tuh dikasih makan pisang. Kan dimakan, nanti masuk ke perut. Iya. Nah itu dia ditekan. Penggang. Itu pisang itu sebenarnya syarat gitu loh. Alhamdulillah di beberapa hari yang lalu, hari Jumat yang lalu, Gibran ditemukan langsung oleh Pak Ade ya, Iya. sesepuh yang ada di Gunung Guntur. Nah, aja setelah apa yang dialamin Gibran, Iya. itu dia balik, ada efek nggak dari dunia yang pernah dia Alami ya. alami? Jadi gini, biasanya dan mungkin juga menurut orang yang punya spiritual tinggi, biasanya setelah dia itu merasa sadar, dalam arti kata sadar ini belum sadar full penuh ya, Ya. masih ada awang-awang lah gitu loh. Itu biasanya masih ada pengaruh, mas, tarik menarik. Nah, jadi masih ada seperti tarik menarik antara makhluk gaib yang di situ dengan Pak Ade itu, dengan perantara tadi orang yang berjubah. Jadi dia itu masih ada pengaruh bahwa alam sadarnya masih ada. Ya. Makanya Pak Ade itu sempat, menurut cerita Bang Indra tadi, versinya Bang Indra, dia sempat Gibran tuh sempat mendengar suara dipanggil namanya. Nah, ini manggil Ya. Pak Ade itu dalam pikiran itu belum terlalu sadar, mas. Oke. Belum sepenuhnya sadar, dia nggak tahu yang manggil itu siapa. Iya. Menurut versi Bang Indra tadi. Jadi Gibran ini masih merasa ya. merasa dipanggil-panggil tapi nggak tahu siapa nggak yang tahu manggil. siapa, gitu. Nah, itu masih dalam pengaruh bawah alam sadar. Jadi kalau maksudnya tarik menarik tuh maksudnya gimana? Gini, jadi
makhluk gaib ini kan sebenarnya inginkan dia. Lu harus jadi pengikut gua. Ya. Tapi dia berbenturan dengan perjanjian yang sudah dijanjikan. Yaudah gua bawain lu benda kuning paku nih gua kasih. Lu udah nggak usah minta lagi. Tapi dalam sifat manusia kita ya, hati kecil, kita tuh masih pengen Gibran terus ikut gua. Tapi ya karena berbenturan dengan perjanjian tadi, gitu. Jadi sosok ini masih Masih menginginkan. menginginkan. Dan entah nanti ya jangan sampai ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi gitu. Iya. Karena memang makhluk-makhluk di situ tuh sifatnya seperti itu mas. Gitu. Oke. Jadi intinya bukan 1-2 orang atau si A si B, tapi Mungkin beberapa- siapapun yang diinginkan sama kan makhluk bisa ini dibawa. Iya. Dengan kejadian kayak gini, apa yang pantangan di setiap gunung, apa benar pantangan itu memang berefek atau berlaku? Jadi melanggar pantangan Ya. atau apa? Jadi kalau menurut saya sebenarnya pantangan itu memang ada. Bukan pantangan sebenarnya, jadi ke suatu kepercayaan. Kalau memang dari pihak tokoh masyarakat situ bilang, oh kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh, kita ikutin. Kita nggak usah masa sompral atau segala macam, nggak usah. Oke. Kita ikutin. Jadi adat yang Tetap sudah aturannya ada. Iya. Iya. Sudah ada. Aturannya. Dari kejadian ini ada ini nggak bang? Dari versi Bang Bidin Iya. sendiri bisa nambahin apa yang lebih untuk biar tidak terjadi lagi? Saya cuma berpesan buat ya mungkin bukan hanya pendaki aja. Kita mau camping secara di perkemahan atau di apa, tetap kita ada, tetap saya menyarankan pasti ada mas, sopan santun segala macam. Dan itu jangan sampai lupa kita berdoa. Iya. Karena dengan doa itu mungkin kita tujuan kita doa tuh pasti untuk cari keselamatan. Iya. Jangan lupa kita selalu berdoa, gitu loh. Oke. Itu pesan saya. Gue masih penasaran sama Nyi Oneng. Nyi Oneng, boleh. Teritorialnya dia itu sampai jauh, luas, atau hanya sekedar area, mungkin kalau bahasa manusianya sekian ratus meter atau 1 kilometer mungkin. Jadi dia itu teritorialnya dari Curug Cikoneng itu ke atas, Ke atas. ke arah puncak. Jadi si Arah Gibran ini, sebelah kanan ya, oke, sebelah kanan. Pos si 3. Gibran ini diajak ke puncak, ke istananya dia atau? Iya, karena di situ memang ada, kalau menurut saya itu ada sebuah kayak kerajaan. Oke. Dan banyak perkampungan yang seperti dia bilang ada warung, ada apa. Jadi benar-benar kayak kehidupan manusia biasa. Dan apa yang dilihat, ada keramaian kayak pasar, orang-orang berjubah putih, orang-orang berpakaian putih Iya. itu Itu sebenarnya apa ya, makhluk-makhluk astral yang ada di situ gitu, memang di area situ. situ. Jadi memang ada teritorial masing-masing ya. Ini wilayah sini, dan wilayahnya dia itu terutama yang paling kuat itu di Curug Cikoneng itu. Karena itu Oke. sebuah kerajaan bagi dia. Nyi Oneng ini Ini Oneng. beda dengan Beda dengan yang Ki Mirwah. Ki Mirwah. Tadi ada dia sebelah kiri jalurnya. Jadi perbatasan sih sebenarnya. Perbatasan jalur Tapi dari segi kekuatan emang lebih. lebih kuat. Karena teritorialnya lebih kuat dia. Oke teman-teman, dari visualisasi yang dari versi Mr.id dapat ditemukan sosok wanita tua yang mengajak Gibran ini adalah Nyi Oneng, penguasa dari seputaran Curug Cikoneng ya. Iya. Dan ada Ki Mirwah yang juga menginginkan Gibran, dan dia memang sempat menindih atau menekan yang membuat perut Gibran sakit, dan karena perbedaan kekuatan akhirnya dilepaskan juga. Dari Bang Indra, dari segi paku buminya ini memang benar-benar berefek, sangat berperan, atau mungkin memang harus syaratnya seperti itu?
Ya, jadi kalau Paku Bumi itu kalau misalkan saya bilang peran ya, bukan di situ perannya, tapi lebih ke syarat atau syariatnya ya. Kalau lebih peran itu ya tetap saya lebih menyebutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi memang semua itu emang atas izin Allah ya. Segala sesuatu itu karena memang atas izin Allah. Jadi apapun, usaha apapun kita gitu, kalau memang Allah nggak ridho, itu nggak bakalan. Dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin sore hari Gibran ditemukan oleh Pak Ade dan langsung berkomunikasi dengan tim SAR yang mencari dan orang-orang di basecamp ya. Iya. Dari Bang Inta sendiri ada tambahan nggak atas kejadian hilangnya Gibran? Oke, tambahannya gini ya, makhluk seperti itu memang kadang melakukan hal-hal seperti itu kepada pendaki itu memang seperti apa yang tadi disampaikan sama Bang Bidin ya. Iya. Jadi sifatnya itu random ya, kadang semaunya dia gitu, sesukanya dia gitu, dia mau melakukan itu sama siapapun, kapanpun gitu. Tapi tetap dari kita itu memang kita harus membentengi diri kita dengan doa dan jangan mengosongkan pikiran. Dan kalau untuk secara prosedurnya kita harus lebih safety prosedur ya. Dalam arti kata kita harus makan, istirahat lah kalau capek gitu. Jadi lebih menjaga stamina dan kondisi tubuh gitu. Tapi dari sisi spiritualnya tetap jangan lupa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi dari mulai pendakian sampai dengan pulang ke rumah. Oke teman-teman, dimanapun ya, nggak cuma teman-teman yang suka mendaki, dimanapun itu kita utamakan sopan santun, etika dan adab, karena emang dari situ kita juga terlihat kita itu memang benar-benar manusia yang punya etika dan adab. Oke, buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share dari sosial media kalian. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Misteri.id, Facebook-nya ada di MDI, dan semoga kejadian Muhammad Gibran Rashid ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Dan mohon maaf ya bila misalkan di luar sana ada perbedaan pendapat dengan apa yang kami sampaikan. Iya. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.